Baik, assalamualaikum warahmatullahi Bu Yeni, apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke tahapan akhir untuk kegiatan pendampingan pada PI ke-6 yang merupakan pendampingan klimaks dalam program PGP. Ini ada sekitar 15 pertanyaan yang harus dijawab. Apakah itu siap? Siap. Baik, kita akan bahas tentang refleksi dulu ya. Seperti yang Ibu pahami kemarin, kami sudah meminta Ibu untuk menyebarkan angket 3.600 derajat ya, yang mana diisi oleh kepala sekolah, kemudian oleh guru, dan juga oleh perwakilan dari siswa. Nah, bagaimanakah hasilnya? Apa nih respon yang kurang baik yang diutarakan oleh guru sebelumnya? Alhamdulillah sejauh ini responnya cukup baik ya, ada responnya lumayan baik dari kepala sekolah, baik dari rekan sejawat, dari murid. Dalam kegiatan tersebut berjalan secara kondusif, lancar, dan sesuai dengan hasilnya. Baik, semuanya memberikan respon yang positif ya. Nah, Ibu, saya ingin bertanya tentang rencana ke depan dalam mencoba Ibu untuk meningkatkan kompetensi Ibu khususnya sebagai guru seperti apa? Dalam meningkatkan kompetensi saya akan terus belajar ya, berbagai hal. Saya mau menggali ilmu tentang kepemimpinan pembelajaran yang belum ada di diri saya. Baik, memang satu hal yang akan Ibu lebih gali adalah terkait dengan modul kepemimpinan pembelajaran yang mana ini merupakan memang identitas kita sebagai guru. Baik, yang nomor 3, Ibu, saya ingin tahu siapa saja Bu yang Ibu harapkan dan juga terlibat ketika Ibu ingin meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Berarti yang ini kan berarti kepala sekolah, terus rekan sejawat, komite sekolah, terus orang tua juga. Baik. Artinya Ibu nggak bisa berjuang sendiri, tapi memang ada orang-orang sekeliling yang harus mensupport Ibu ya. Ibu, kita berlanjut ke perubahan dalam belajar ya. Kita tahu Ibu sudah berjuang selama 6 bulan, bahkan lebih barangkali ya, untuk mengikuti kegiatan PGP atau program. Apa nih perubahan yang Ibu rasakan khususnya untuk Ibu sendiri sebagai guru? Perubahannya saya alhamdulillah selama menjadi guru penggerak, mendapat ilmu yang luar biasa yang dalam hal mengajar siswa ya. Yang saya dapatkan kemarin pembelajaran yang lebih inisiasi Betul. Ada di kita juga secara tidak langsung sudah dilaksanakan, tapi alhamdulillah jadi saya tahu bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara menambahkan ilmu yang baru. Artinya kegiatan di PGP mempertegal apa yang sudah dilakukan. Karena saya yakin bahwa di TK yang namanya diferensiasi, PS itu memang sudah lumrah dilakukan. Sudah ada, Betul, sudah ada. Tapi mungkin bagi guru penggerak, Ibu semakin paham bagaimana Ibu bisa mengintegrasikan tentang PS-nya dan juga diferensiasi. Baik, itu untuk Ibu. Selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana perubahan yang terjadi di sisi siswa. dalam pembelajaran alhamdulillah siswa antusias, terus lebih lincah, lebih aktif, terus jadi muncul pertanyaan-pertanyaan kepada guru. Jadi dia kan sayanya berarti memancing pertanyaan ke anak ya, supaya anak itu bisa berpikir tingkat tinggi ya. Saya jadi menciptakan pembelajaran yang hot ya, yang untuk berpikir. Artinya perubahan signifikan yang terjadi pada kelas Ibu adalah siswa sekarang ini berpikir kritis. Iya. Di mana dulu mungkin siswa pasif. Iya pasif. Ya, sekarang kan betul. Soal apa kan kemarin wawancara. Ceramah ya. kontekstual gitu ya. Kalau sekarang
Ya, memang dari sisi ibu sendiri ada perubahan yang tadinya menggunakan dengan konvensional cara sekarang ibu lebih mengeksplor kembali dengan model pembelajaran yang variatif adalah inisiatif dan PST. Oke, ibu, saya ingin tahu apa saja hal yang membuat perjalanan ibu selama 6 bulan itu cukup memuaskan. Apa nih yang ibu rasakan? Perjalanan yang sangat memuaskan. Dari kemarin-kemarin saya kan masalah IT walaupun jadi operator juga masih tahap belajar ya Pak. Dari kemarin-kemarin nggak tahu itu namanya Canva gitu ya. Jadi sekarang jadi tahu. Jadi kita jadi menambah ilmu tentang IT ya gitu. Terus lagi Bu, ibu selalu mendapatkan nilai proses besar. Alhamdulillah itu cuma itu apa namanya? Tapi itu hal yang cukup memuaskan. Ya. Apalagi buat saya sebagai PP ibu ya, bangga gitu kan. Nah, sekarang tadi yang memuaskan, sekarang mungkin berbalik. Apa nih yang ibu rasakan selama 6 bulan ke belakang, hal yang menurut ibu itu membuat ibu sebagai guru yang tertantang? Karena memang banyak kendala mungkin ketika 6 bulan kerja waktu itu. Ya, rasa tertantangnya kan masalah manajemen waktu, ya dari satunya manajemen waktu. Tadinya kan santai gitu, sekarang jadi lumayan sibuk, pulang sekolah ya tugas-tugas sudah menunggu gitu, jadinya pokoknya saya harus bagaimana bisa ke sekolah harus tetap jalan, jangan sampai bolos, terkecuali kalau sakit itu kan udah di luar kontrol saya maksimal mungkin, jangan sampai tanggung jawab yang utama diabaikan gitu. Artinya berarti ibu ada perubahan habit ya, yang awalnya ibu mungkin pagi-pagi sampai jam 11 mungkin ibu di sekolah, selebihnya ibu mungkin konfirmasi ya. Paling ngerjain masalah operator tadi. Sekarang ibu menjadi triple mungkin ya, triple job dengan adanya guru penggerak. Tapi tentunya ini akan menjadi batu loncatan ibu untuk berkembang. Oke, Ibu, gimana kemarin sudah melaksanakan kegiatan pemenuhan aset? Sudah, alhamdulillah. Sudah. Oke, saya ingin tahu ketika Ibu melaksanakan identifikasi aset di sekolah Ibu, di SDI, di TK, baik di Empat Antara, siapa saja Ibu aktor yang terlibat? Aktor yang terlibat kemarin itu kepala sekolah, ya. Kepala sekolah? Rekan sejawat. Rekan sejawat. 3 orang. Baik. Kemudian, saya ingin tahu bagaimanakah proses yang dilakukan ibu dan juga aktor lain ketika ibu mencoba untuk memetakan aset di sekolah ini. Prosesnya berjalan secara lancar ya, dengan sesuai yang ditetapkan, terus ya responnya kepala sekolah alhamdulillah kan kemarin ada ya yang namanya aset-aset didiskusikan, kemudian sekarang kemarin didiskusikan, jadi kita bagaimana jadi tahu bagaimana manfaat dari aset-aset di sekolah tersebut dan bagaimana caranya kita untuk menggunakan aset-aset sekolah dengan baik. Saya ingin tahu lebih dalam aset apa yang ibu temukan ketika ibu mencoba untuk memetakan. Aset yang saya temukan itu di modal lingkungan ya Pak. Lingkungan ya. Kan di sini ternyata di lingkungan sekolah saya itu banyak aset-aset yang belum terkendali bagi saya. Karena ada aset lingkungan, ada pabrik di sini, ada pabrik tempe, pabrik selular, terus ada yang di sana ada pabrik aksesoris dan pembuatan alat-alat model papan tahunan, terus yang buat aksesoris buat untuk kirim aksesoris dari bahan-bahan kayu ya. Nah saya berpikir saya itu mau menggunakan limbah-limbahnya tersebut sebagai media pembelajaran. Wah, saya akan udah dipakai limbah-limbah kan itu kan berarti banyak potongan-potongan kayu ya. Saya gunakan sebagai media pembelajaran. Sebelumnya itu bisa model
model kolase ya. Satu lagi, sebetulnya dengan asal ibu tersebut, ibu bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang namanya outdoor learning. Iya. Artinya, ibu bisa mengajak anak-anak untuk sana, untuk mengamati. Iya, kan itu juga udah setiap hari Sabtu kan dilaksanakan Pak. Oh gitu. Iya. Wah. Itu anak tuh dia kadang diajak mau explore ya. Explore. Misalkan Sabtu kemarin mau explore ke home industry papan ya, yang aksesoris. Anak kan jadi tahu ya. Jadi diagendakan kalau minggu depan mau ke pabrik tempe, kan bagaimana cara Membuat tempe gitu. Terus ke pabrik hewan. Terus kalau misalkan di sini lingkungannya berarti lingkungan pertanian, nanti saya mengajak anak TK mengeksplor, misalkan kan ada kandang sapi gitu, kandang kerbau. Jadi secara nyata saya membawa anak tersebut ke sudah terjadi. Sudah. Oke. Sekarang mungkin beralih ke aset politik. Seperti apa Bu? Apakah ada perhatian khusus? Mungkin dari kepala desa atau lainnya? Alhamdulillah dari desa jadi ada dana desa kan setiap mau ada anggaran baru itu Beban anggaran. Seperti yang spendang gitu. Jadi kita tuh sama desa itu di mangga atau mau mengajukan apa? Ya, masih Bu ya. Bisa kita mau mengajukan isi renovasi atau Kalau dari ini kan sekolah teknologi. Nah, bagaimana aset politik dari organisasi yang mendahului sekolah ini? alhamdulillah dari yayasan alhamdulillah biasa harus memfasilitasi guru-gurunya ya supaya misalkan sertifikasi Ya memang ada stimulus dari yayasan untuk guru itu nanti ya. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu berhasil memetakan aset kemarin secara bersama? alhamdulillah lega ya, senang gitu ya. Sebenarnya kami berkepala sekolah, guru berkolaborasi, berdiskusi mengenai aset di sekolah dan bagaimana kita memanfaatkannya sebaik mungkin. Baik, selanjutnya Ibu terkait dengan pertimbangan. Apa nih pertimbangan yang Ibu lakukan dalam bentuk sumber daya sekolah? Pertimbangannya saya memaksimalkannya dengan baik, memanfaatkannya sumber daya tersebut. Baik, memang ada apa ya? Ada coba melihat sumber daya tersebut ya. Dan juga mungkin ada proses penggalian terhadap masyarakat Iya. supaya dia tahu atau mengenal kira-kira apa yang aset yang ada seperti itu ya. Selanjutnya Bu, saya ingin tahu terkait dengan aset yang belum tergali. Apakah ada di sini? Ada. Dan kayaknya sudah bebas semua digali. Semuanya berarti sudah tercover baik ya kemarin ya. Jadi tidak ada masalah untuk prosesnya. Baik. Ibu, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir terkait dengan persiapan panen karya. Ibu tahu bahwa kita akan melaksanakan pada tanggal 3 Desember untuk melakukan panen karya dan banyak sekali hal-hal yang memang harus dipersiapkan ya, baik itu karya, baik itu persiapan mentally, karena memang saya rasa ini harus dipersiapkan. Pertanyaannya adalah apa nih ide khususnya bukan dari kelas ya, bukan dari kelompok, tapi dari Ibu sendiri terkait dengan persiapan panen hasil belajar pada mata tujuh. Idenya saya tuh mau alat peraga yang kan itu udah tugas ya. Saya tuh rencananya mau makanan kan ya gitu seperti yang kemarin itu kan ya. Makanan saya tuh mencoba untuk tradisional tuh pepaya tuh. Pepaya Pepaya mau itu kan kalau yang itu dibikin
keripik ya. Keripik, betul. Rencananya mau bikin keripik. Keripik. Gitu. Terus apa namanya dimodifikasi dengan rasa-rasa gitu. Kalau Tapi ibu harus ingat ya, ketika ibu juga menciptakan sebuah hasil atau apa yang berupa makanan, ibu juga harus mencari filosofinya yang berkaitan dengan CGP. Nah, pertanyaannya, apa filosofi yang berkaitannya? masih terpikirkan. Nah, itu PR ya, Bu ya. PR buat ibu untuk mencari tahu apa nih keterkaitan dari makanan yang disajikan dengan proses PGP, atau mungkin nanti kan bisa ibu bisa ibu hubungkan terkait dengan aset lingkungan sekolah. Oh, ternyata kita punya aset, Pak. Itu kita itu terkenal dengan usaha yang namanya ini, Pak, pepaya. Bukan usaha, jadi saya rencananya kan kalau lihat pepaya itu suka jatuh, kan. Oh, berarti memang bukan ciri khas di. Bukan di sini bukan. saya pengen itu rencananya pengen menciptakan, tapi menciptakan misalkan pepaya mau bikin keripik bisa nggak nih gitu. Saya cari saya kasih gambaran gitu ya. Ketika memang nanti ditanyakan sama tim BGP, ini pepaya filosofinya apa? Kan ya? Nanti ini aja, saya pernah Bapak mengajarkan tentang pemanfaatan pepaya anak-anak. Dimana saya memberikan anak-anak untuk untuk mengolah makanannya sesuai anak TK ini. Ya, sesuai. Nah, artinya apa? Ada filosofi pembelajaran diferensiasi di dalam. Tadinya kan mau bikin itu yang dari tahun dulu tepak sama mau bikin es krim. Oh, es krim dari daun lu. Saya es krim lebih cocok untuk anak SMK ya. Tapi kan harus nanti ke langkahnya harus bawanya ke freezer. Repot. Bukan takut cair itu lah. Baik. Kan kering-kering aja yang berarti instan. Baik. Ibu sudah selesai. Terima kasih banyak untuk proses wawancaranya. Alhamdulillah itu sudah salah satu kita yang sangat baik. Bukti ya dengan berbagai hasil akhir yang diperoleh ibu. Ibu, saya minta mungkin mengundang satu orang rekan kerja untuk saya tanyakan kembali terkait proses pembuatan hasil. Ya, saya Selamat pagi Ibu. Boleh Ibu memperkenalkan di kamera nama dan juga peran Ibu di sekolah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ania Rawati dari TK PGRI Pasar Barat. Kami di sini berperan sebagai perwakilan aktor barangkali ya dari CGP yang terlibat. Dengan Ibu Ania, Ibu Ania sudah siap untuk menerima 5 pertanyaan yang sama? Insya Allah. Ibu, pertanyaan terkait dengan proses kemarin bahwa tugas beliau itu harus menetapkan aset yang ada di sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan, proses yang dilakukan Bu Yeni itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait dengan bagaimana proses yang sudah dilakukan dalam menemukan aset-aset yang ada di TK. Proses di sini alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan sukses gitu ya. Tidak ada halangan apapun. Alhamdulillah proses tersebut berjalan dengan lancar. Untuk polanya, apakah dengan rapat guru atau mungkin dengan diskusi dan sebagainya? Polanya di sini alhamdulillah dengan diskusi dan dengan rekan-rekan yang ada di sini. Baik, itu memang ini melakukan diskusi untuk menggali informasi terkait dengan aset yang ada di sekolah. Baik, mungkin saya akan kembali tentang aset yang didapatkan kemarin apa saja? Asetnya yang ada di sekolah berarti ya. Mungkin di sini aset-aset di sini berhubungan dengan sarana dan prasarana barangkali ya Pak. Mungkin yang ini dengan lingkungan barangkali dengan alat-alat yang ada di sekolah barangkali. Jelaskan bahwa satu aset yang digunakan, di mana di sini juga
banyak sekali pabrik-pabrik yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran siswa ya. Gitu. Ibu, terkait dengan kendala dan juga tantangan yang kemarin didapatkan oleh Ibu dan juga rekan-rekan ketika Ibu mencoba untuk menemukan aset seperti apa kendalanya? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala Pak ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar karena CGP di sini dia bisa memberikan arahan dan pemaparan yang baik. Oke. Jadi selama ini lancar. Baik, berkat arahan yang tepat, akhirnya segala proses yang dilakukan berjalan dengan baik gitu ya. Alhamdulillah. Hambatan. Tidak ada hambatan, Syukur. tidak ada kendala. Alhamdulillah Baik, lancar. alhamdulillah. Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu mencoba untuk menemukan aset? Ternyata setelah kita kaya akan aset yang sebelumnya belum terpikirkan. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan di sini senang sekali karena dengan memanfaatkan aset-aset di sini kami sebagai rekan gitu ya bisa memanfaatkan aset-aset tersebut dengan baik karena aset-aset di sini bisa kami kembangkan menjadi sebuah kekuatan yang sangat baik sekali. Good answer. Bagus ya, memang itu yang diharapkan. Dengan adanya kekuatan aset, kita lupa dari bahwa kita memiliki aset. Dan bagaimana tugas kita itu untuk mengoptimalkan aset yang ada. Jadi kita nggak boleh fokus kepada permasalahan, tapi fokuslah kepada aset kemudian dikembangkan untuk menjadi kekuatan di sekolah kita. Dan saya rasa Ibu sudah mendapat itu bagus sekali ya. Apa sudah ada dari Ibu ini atau memang ini pure dari pembinaan sendiri? Dari pembinaan. Masya Allah, Ibu udah cocok untuk jadi penggerak kok. Kami akan tunggu di angkatan 12 gitu ya. Ibu masih ada pertanyaan lagi terkait dengan pertimbangan. Saya tahu apa nih pertimbangan Ibu sebagai aktor yang terlibat dalam menentukan sumber daya sekolah. Pertimbangan di sini ada ya Pak. Mungkin kami di sini bermusyawarah dengan semua yang terkait di lingkungan sekolah ini. Baik, memang segala sesuatunya memang harus ada proses mufakat ya. Iya. Kita nggak bisa sendiri. Karena ini sebuah lembaga, bukan milik perorangan ya. Artinya kita harus ada kerja musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga keputusan yang diambil itu bisa positif dan juga bermanfaat semua. Bersama. Ibu, terakhir, saya ingin tahu apakah terdapat hal yang memang dapat dijadikan sumber daya tetapi belum tereksplor, belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung kemarin. Ada nggak yang belum ditemukan? Apa ya? Tidak ada ya? Tidak ada tapi Semuanya alhamdulillah berproses. semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal apapun. Oke, Ibu. Last question. Pesan Ibu buat Bu Yeni apa? Pesan di sini semoga kedepannya dan di panen karya Panen karya. panen karya nanti semoga mendapatkan hasil yang lebih baik, Amin. berjalan dengan sukses tanpa ekses. Oke, Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf kami mengganggu kegiatan Ibu. Iya. Selamat siang dan selamat Selamat beraktivitas. siang. Ya. Udah. Terima kasih.